Kalau kamu jadi pemimpin negara, kamu akan pilih jalan mana? Kerjasama dengan dunia atau berdiri tegak sendiri? Di dunia hari ini ada dua jalan besar dalam memimpin bangsa. Yang pertama adalah menjadi globalis dan yang kedua menjadi nasionalis. Keduanya kelihatan kontras, tapi apa benar sesimpel itu? Ayo kita bahas lebih detail dalam segmen Melihat Lebih Luas. Dalam ilmu hubungan internasional, pandangan globalis percaya bahwa dunia ini saling terhubung. Globalisasi bukan cuma soal ekonomi, tapi juga pertukaran budaya, teknologi, ideologi, bahkan identitas. Tokoh globalis percaya kita lebih kuat kalau bersama. Sementara itu, nasionalisme berangkat dari ide bahwa negara harus punya otonomi penuh, menjaga batas, melindungi rakyatnya, menentukan nasib sendiri tanpa dikendalikan kekuatan luar. Kalau kita tarik ke belakang, globalisasi modern mulai intensif sejak akhir Perang Dunia Kedua, tahun 1944 lewat Bretton Woods Agreement. Dibentuklah IMF, Bank Dunia, dan sistem keuangan global. Sejak saat itu, negara-negara membuka diri, perdagangan meningkat, investasi mengalir, dan muncullah perusahaan-perusahaan multinasional. Era ketika dunia makin menyatu, disinilah disebut sebagai globalisasi. Dalam ekonomi, globalisme berarti pasar yang lebih terbuka. Barang bisa dijual lintas negara, investor bisa masuk lebih mudah, dan tenaga kerja berpindah dengan cepat. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi meningkat, efisiensi naik, dan konsumen punya lebih banyak pilihan. Tapi globalisasi juga punya sisi lain. Ketika negara berkembang masuk ke arena global tanpa perlindungan yang cukup, industri lokal itu bisa tumbang. Mereka hanya jadi pasar, bukan pemain. Dari sisi politik, globalis percaya pada kerjasama multilateral. Mereka mendukung lembaga global seperti PBB, WHO, WTO demi menjaga stabilitas dunia. Mereka percaya dunia harus diatur bersama, sedangkan nasionalis menolak tunduk pada aturan luar. Mereka lebih suka menjaga kedaulatan penuh, bahkan jika harus menutup sebagian pintu perdagangan atau menolak intervensi asing. Nah, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya untung dan ruginya dari dua cara pandang ini. Kalau kita bicara globalis, bayangkan dunia itu seperti satu pasar besar. Negara bisa ekspor dengan mudah, teknologi menyebar dengan cepat, dan kolaborasi antar bangsa makin luas. Kita bisa belajar dari negara lain, bekerja sama untuk mengatasi masalah global seperti pandemi yang sebelumnya kita alami, atau masalah perubahan iklim. Tapi globalisasi juga punya harga. Kedaulatan bisa pelan-pelan luntur, negara kecil bisa kehilangan suara, dan budaya lokal kalau tidak dijaga bisa tergeser oleh budaya global yang seragam. Sedangkan kalau kita mengambil arah kebijakan yang fokus pada nasionalis, maka kita akan membangun tembok yang kuat, melindungi ekonomi lokal, memperkuat UMKM, dan menjaga identitas bangsa. Pemimpin nasionalis bisa ambil keputusan cepat tanpa harus mengikuti tekanan luar negeri. Tapi berdiri sendiri juga tidak mudah. Isolasi bisa memperlambat pertumbuhan. Tapi berdiri sendiri juga tak mudah. Isolasi bisa memperlambat pertumbuhan. Negara bisa tertinggal dari segi inovasi, dan saat dunia berubah cepat, terlalu tertutup bisa bikin kita ketinggalan kereta. Nah, sekarang kita balik ke isu yang lagi rame saat ini, di mana Trump yang baru saja terpilih jadi presiden ini mengumumkan untuk memberlakukan tarif untuk perdagangan internasional. Dari kebijakannya ini, sudah ketahuan bahwa Trump adalah seorang nasionalis. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better
than ever before. Lihat kebijakan Trump, mengutamakan kebijakan yang melindungi ekonomi domestik Amerika Serikat dan mempersempit ketergantungan pada negara-negara lain. Salah satu kebijakan populernya adalah tarif impor tinggi, terutama pada produk dari Cina yang tujuannya untuk melindungi industri lokal dan mengurangi defisit perdagangan. Ini adalah salah satu langkah tipikal dari pemimpin yang lebih memilih nasionalis. Trump juga menarik keluar dari perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan perjanjian perdagangan bebas Trans-Pasifik. Kedua kebijakan ini menunjukkan bahwa dia lebih memilih kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan Amerika Serikat tanpa terlalu banyak berurusan dengan perjanjian internasional yang bisa membatasi kedaulatan negara. Namun, Trump bukan satu-satunya pemimpin yang pernah memimpin Amerika Serikat. Mari kita lihat dua pemimpin Amerika Serikat yang lainnya yang memiliki pandangan yang lebih globalis dan kebijakan mereka yang mendukung kerjasama internasional. Yang pertama adalah Barack Obama, presiden ke-44 yang sangat mendukung kerjasama global. Obama kembali membawa Amerika Serikat ke dalam perjanjian Paris yang bertujuan untuk mengurangi perubahan iklim global. Selain itu, Obama juga mendukung perjanjian Trans-Pasifik yang mengutamakan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik, membuka pasar internasional, dan menciptakan peluang baru bagi ekonomi global. Obama juga memperkuat hubungan internasional melalui diplomasi multilateral. Dia bekerja dengan lembaga global seperti PBB, WHO, dan WTO untuk menjaga stabilitas dunia karena dia percaya bahwa dunia harus diatur bersama agar bisa menciptakan perdamaian dan kemakmuran yang lebih luas. Yang kedua adalah Bill Clinton, presiden ke-42 yang juga sangat mendukung globalisasi. Clinton menandatangani NAFTA, North American Free Trade Agreement, pada tahun 1994 yang menghapus hambatan perdagangan antar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah salah satu kebijakan utama yang menunjukkan pandangan globalisnya, mengutamakan perdagangan internasional dan integrasi ekonomi untuk kemakmuran bersama. Clinton juga mendukung pembentukan organisasi perdagangan dunia seperti WTO yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi negara-negara lain untuk terlibat dalam perdagangan bebas dan pertukaran barang jasa di pasar global. Nah, setelah semua yang kita bahas, menurut kamu masa depan bangsa ini lebih cerah dipimpin oleh sosok globalis yang terbuka dan kolaboratif atau justru oleh nasionalis yang tegas dan fokus pada kekuatan dalam negeri? Dan berikutnya adalah bagaimana dengan Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional? Atau justru masih mencari arah di tengah derasnya arus globalisasi dalam perdagangan internasional ini? Tapi tenang, khusus untuk Indonesia, kita akan bahas tuntas di episode selanjutnya. Oke, teman-teman, kamu sendiri termasuk orang yang setuju dengan globalisasi atau setuju dengan perdagangan internasional tapi dengan pengaturan kuota untuk melindungi kebutuhan nasional suatu negara? Silahkan subscribe konten ini, dan buat kamu yang masih pengen melakukan perdebatan, yuk komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga bagikan konten ini ke banyak orang agar konten ini bisa berkembang lebih besar lagi. Semoga kontennya bermanfaat, sukses selalu, see you on top.